Oke, baiklah teman-teman. Izin Pak, kedengaran suara saya Pak? Udah kedengaran. Ya, silakan. Ya, oke. Baiklah teman-teman. Pertama-tama perkenalkan nama saya Suwendri Pasaribu. Adapun judul tugas programming saya itu optimasi persediaan pupuk non subsidi menggunakan program dinamis model inventory UD Baroka. Ya, selanjutnya adalah analisis jurnal dengan judul optimasi persediaan pupuk non subsidi menggunakan program dinamis model inventory UD Baroka. Nama jurnal Media Teknik dan Sistem Industri tahun 2019, penulis Renaldi Teja Kusuma dan Anita Ilmaniati. Oke, adapun permasalahan dalam artikel ini adalah yang pertama, kesulitan dalam menentukan jumlah persediaan optimal. Yang kedua, meningkatkan permintaan yang tidak sesuai dengan persediaan. Yang ketiga, kendala kapasitas gudang dan persediaan maksimum. Dengan demikian, permasalahan utama yang dihadapi oleh UD Baroka adalah kesulitan dalam menentukan jumlah persediaan pupuk non subsidi yang optimal untuk menghindari penumpukan di gudang yang dapat berdampak pada beban biaya tambahan dan mengurangi keuntungan perusahaan. Solusi yang diusulkan dalam artikel ini adalah menggunakan metode peramalan, permintaan, dan program dinamis untuk menentukan persediaan optimal. Modeling atau proses program dinamik. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu permasalahan perencanaan persediaan pupuk non subsidi dipecah menjadi beberapa submasalah. Yang kedua, menentukan variabel masukan, yaitu yang termasuk variabel masukan dalam artikel ini adalah yang pertama hasil peramalan, yang kedua sisa persediaan pupuk yang tidak terjual pada bulan sebelumnya, yang ketiga biaya simpan per kilogram pupuk, yang ketiga menentukan variabel keputusan, yaitu variabel keputusan dalam artikel ini adalah menentukan jumlah persediaan pupuk non subsidi berdasarkan hasil peramalan permintaan pada setiap tahap perencanaan. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala, yaitu yang pertama kapasitas gudang, yang kedua jumlah persediaan maksimum yang diizinkan. Yang kelima, menetapkan fungsi tujuan. Adapun fungsi tujuannya adalah Fn dalam kurung Xn sama dengan minimum Hn dalam kurung Xn ditambah Zn dikurang Dn ditambah Fi kurang 1 Xn tambah Zn kurang Dn. Penyelesaian modeling dengan proses program dinamis. Dapat dilihat teman-teman gambarnya, proses ini melibatkan perhitungan rekursif maju. Nah, jadi perhitungan rekursif maju dari tahap awal 2018 hingga tahap akhir 2019. Nah, dapat kita lihat di situ ada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ke N tambah 1. Bulan Oke, oke. Yang keenam, penyelesaian model dengan program dinamis. Ada bisa kita lihat pada gambar ada model pada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Masuk dari X1, Z1, dan D1 pada gambar tersebut akan dijelaskan pada variabel, akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Tahapan penyelesaian program dinamis memerlukan data input. Yang pertama, kapasitas gudang sama dengan 40.000 kilo. Yang kedua, biaya beli per unit sama dengan Rp14.000 per kilo.
Untuk biaya beli karena setiap item berbeda-beda harga, maka dalam pemrograman dinamis ini diasumsikan dengan rata-rata harga setiap item produk non subsidi yaitu sebesar Rp14.000. Biaya simpan per unit Rp665 per kilo. Periode keputusan N sama dengan 24 bulan. Jumlah barang dipesan periode I sama dengan ZI. Jumlah permintaan periode I sama dengan DI. Persediaan awal periode I sama dengan XI. Persediaan pada akhir periode I tambah 1 sama dengan XI tambah 1. Di slide ditampilkan persamaan rekursif untuk tahap basis dan non basis. Yang pertama tahap basis, yaitu X1 dikali X2 sama dengan minimum C Z1 ditambah HX2, ZI sama dengan DI tambah X2 kurang X1. Persamaan non basis F1 dikali XI tambah 1 sama dengan minimum C ZI ditambah HXI tambah 1 ditambah FI kurang 1 dikali XI tambah 1 ditambah DI kurang ZI. I dimulai dari 1, 2, 3 sampai N. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan diantaranya yang pertama, pembelian produk harus per 2000 kg karena satu truk engkel kecil roda 4 mampu memuat maksimal 2000 kg pupuk. Pengecualian apabila ZI lebih kecil atau sama dengan 2250 DI, maka DI harus terpenuhi. Yang kedua, persediaan dan permintaan produk selalu dibulatkan ke atas kelipatan 25 kg. Yang ketiga, persediaan pada tahap 0 X1 sama dengan 3047 kg dibulatkan menjadi 3050 kg. Contoh perhitungan rekursif maju tahap 1 dan tahap 2. Oke teman-teman, dari contoh dapat kita lihat contoh perhitungan tahap 1, N-nya dimulai dari 1. Nah, N sama dengan 1 adalah tahap atau bulan pertama, X sama dengan 2 sama dengan 225 adalah sisa pupuk, dan Z1 sama dengan 18.000 atau persediaan pada bulan pertama. Rumus Fn Xn sama dengan C dikali Z1 ditambah Hx2. Sehingga fungsi biaya minimum yaitu minimum dikali 14.000 dikali 18.000 ditambah 149.625 sama dengan minimum 252.000 ditambah 149.625 sehingga didapat X1 X2 sama dengan 252.149.625. Selanjutnya contoh perhitungan tahap 2, N sama dengan 2, X sama dengan 3 sama dengan 1.200, Z2 sama dengan 22.000. F2X3 sama dengan min C Z2 ditambah HX3 ditambah F1 dikali X3 tambah D2 dikurang Fx sama dengan minimum 308 juta ditambah 798.000 ditambah F1 dikali 22. F2X3 sama dengan minimum 308 juta 798.000 ditambah 252.149.625 sehingga didapat hasil F2X3 sama dengan 562.947.625. Nah, dapat ditampilkan tabel dari hasil perhitungan mulai dari Januari 2018 sampai Desember 2019. Di situ ada jumlah persediaan pupuk Mutiara NPK, pupuk Mutiara NPK yang 25 kg 50, Merauke Calnit, pupuk Meroskop, pupuk dan lain-lain. Jika dijumlahkan semua menghasilkan 18.000 kg pada bulan Januari 2018. Selanjutnya berdasarkan program dinamik perhitungan
didapatkan tabel yaitu pada Januari 2018 jumlah pembelian 18.000 kg, permintaan 2.825 kg, sisa 225 kg, dan total biaya adalah 252.149.625 juta. Analisis hasil program Dinabis. Sehingga terlihat berapa jumlah yang harus dipesan per item pupuk non subsidi untuk tahun 2018 sampai 2019 dari tabel 14.43 dapat disimpulkan bahwa dengan pembelian per bulan 18.000 kg, maka pembeliannya yaitu 1.650 kg untuk pupuk mutiara, 16 25 kg untuk pupuk NPK, 15.350 kg untuk NPK, 16 untuk pupuk NPK 50 kg, dan 400 kg untuk pupuk Merauke Calni 25 kg, 270 kg untuk pembagian persentasenya. Begitupun dengan pembelian 20.000 kilo, 22.000 kilo, 24.000 kilo, dan 26.000 kg. Pembelian pupuk ter item disesuaikan dengan persentase yang sama dan jumlahnya dibulatkan ke atas dan ke bawah, dikondisikan berdasarkan hasil pembagian presentasinya. Tugas 2. Tugas 2 adalah merubah data tersebut secara bebas untuk dilakukan perhitungan ulang. Yang saya ambil adalah data pertama yang semula biaya simpan per unit 665 kg, saya ubah menjadi 700 rupiah kilogram. Perhitungan ulang yaitu biaya simpan per unit menjadi 700 rupiah kilogram, dan sehingga didapatkan input atau masukan yang berbeda dan mendapatkan tabel yang berbeda juga. Ya, dari situ teman-teman dapat kita lihat bahwa ketika harga pupuknya dinaikkan, maka total biaya untuk pembelian atau persediaan pupuk UD Barokah mengalami dari yang semula 7.900.000 pada tabel sebelumnya menjadi 3.982.237.500. Sekian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Baik, ini Pak Sendri udah bagus ya. Untuk proyeknya Pak Sendri, ini kan tadi komoditasnya pupuk ya. Oke, boleh juga Bapak tetap di pupuk konteksnya, tetapi tahunnya berubah Pak. Ini kan tahun lama itu kan. Nah, itu tahun pertama. Lalu yang kedua, atau Bapak ganti produknya produk lain. Jadi nggak usah pupuk. Nah, mungkin bisa Pak Sendri cari katakanlah produk-produk lain ya, jangan lagi pupuk ya, seperti yang bercontohkan tadi. Ya gitu ya Pak Sendri ya. Nah, jadi sudah on the track, sudah sesuai, tinggal nanti dikembangkan dengan mengganti komoditasnya ya. Baik. Lagi siapa lagi yang selanjutnya? Terima kasih Pak. Ya. Siapa lagi? Yang belum, Kak Nurul Fadila. Silakan Ibu Nurul. Bang Suhendri boleh nggak dijadikan host?
Ayo, Bu dorong. Belum dijadikan host, Pak. Oh, jadikan Bu Nur jadikan host. Kalau yang lain tadi Pak Febri gantikan Bu Nurul jadi hostnya. Izin Pak, selanjutnya Nurul Fadila ya Pak. Iya bang. Nurul Fadila ada 2 Kak, yang mana? Yang yang pakai kacamata. Bentar. Satu aja tuh, Bang. Mana pakai kacamata?